Program magang nasional dengan upah minimum kini tengah menjadi perhatian publik. Kebijakan yang menjadi bagian dari 8 paket ekonomi Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memberikan kesempatan kerja bagi para lulusan baru perguruan tinggi. Namun di balik semangat tersebut, muncul sejumlah catatan dari para pengamat. Banyak pihak menilai kebijakan ini belum sepenuhnya matang dan masih menyisakan sejumlah persoalan teknis. Pemerintah telah menetapkan panduan pelaksanaan program ini melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Aturan ini ditetapkan pada 30 September 2025, hanya sekitar 2 minggu sebelum pendaftaran magang dibuka. Kuota peserta program ditetapkan sebanyak 20.000 lulusan perguruan tinggi dengan periode magang selama 6 bulan, mulai 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman kerja, sekaligus membantu menekan angka pengangguran sarjana yang kini mencapai lebih dari 1 juta orang. Meski secara konsep terlihat menjanjikan, pelaksanaan teknisnya dinilai belum siap. Salah satu sorotan datang dari kalangan akademisi yang menilai tidak adanya pembahasan mendalam mengenai insentif bagi perusahaan penyelenggara magang. Hal ini berpotensi mengurangi minat industri untuk berpartisipasi dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga belum menetapkan standar kurikulum, capaian kompetensi, dan metode penilaian hasil magang. Tanpa standar yang jelas, hasil pelatihan antar perusahaan bisa berbeda jauh satu sama lain. Akibatnya, peserta magang mungkin tidak memperoleh keterampilan yang setara meski berada dalam program yang sama. Padahal, peserta magang merupakan lulusan perguruan tinggi yang seharusnya tetap berada dalam jalur pengembangan kompetensi akademik dan profesional. Tanpa keterhubungan dengan dunia pendidikan, hasil magang beresiko tidak diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Beberapa ekonom menilai, pemerintah perlu memperjelas formula penghitungan manfaat magang serta indikator keberhasilan program. Selain itu, perlu pula dirancang skema insentif bagi perusahaan, sistem pelaporan pasca magang, dan survei umpan balik untuk menilai efektivitas program di lapangan. Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia I. Dewa Gede Karmawisana menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba atau piloting terlebih dahulu. Melalui langkah itu, pemerintah bisa memantau bagaimana proses penempatan peserta, sistem pelatihannya, hingga hasil yang diperoleh sebelum program diterapkan secara nasional. Dari kalangan dunia usaha, suara serupa juga mengemuka. Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Anton J. Supit menilai idealnya program magang bagi lulusan perguruan tinggi menjadi bagian dari sistem vokasi yang berorientasi pada pembentukan kompetensi kerja. Perusahaan seharusnya tidak hanya menampung peserta, tetapi juga menyiapkan kurikulum dan sistem pelatihan yang terstruktur agar peserta benar-benar mendapatkan pengalaman kerja yang nyata. Sementara dari sisi akademisi, muncul kekhawatiran mengenai kelayakan perusahaan yang mengajukan diri sebagai tempat magang. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Hari Seldadio menilai, perusahaan yang belum memiliki mentor, infrastruktur pelatihan, atau standar kompetensi dikhawatirkan tidak mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peserta. Dari kalangan serikat pekerja, peringatan datang terkait potensi penyalahgunaan program magang. Tanpa pengawasan ketat, magang nasional dengan upah minimum dikhawatirkan menjadi bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja muda. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi Mirah Sumirat khawatir, peserta magang bisa saja dimanfaatkan untuk mengisi posisi kerja dengan bayaran rendah tanpa pelatihan yang memadai dan tanpa kejelasan status.
Pemerintah memang menegaskan bahwa peserta akan memperoleh perlindungan sosial, namun detail mekanisme dan penyesuaiannya dengan ketentuan jaminan sosial tenaga kerja belum dijelaskan secara rinci. Di lain sisi, animo masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Data dari laman maganghub.kemnaker.go.id mencatat hingga Jumat 10 Oktober 2025 siang, tercatat lebih dari 1.000 perusahaan telah mendaftar sebagai penyedia tempat magang, sementara jumlah peserta yang melakukan registrasi mencapai lebih dari 160.000 orang. Namun, jadwal pendaftaran dan seleksi peserta sempat mengalami beberapa kali penyesuaian. Kementerian Ketenagakerjaan mengakui sistem pendaftaran daring sempat tidak bisa diakses karena tingginya lonjakan trafik. Pemerintah pun menyampaikan permohonan maaf dan berjanji segera menyesuaikan jadwal agar semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar. Program magang nasional memang menjadi harapan baru bagi banyak lulusan muda. Namun, tanpa perencanaan teknis yang matang dan tanpa dukungan sistem yang jelas, kebijakan ini bisa kehilangan arah. Kini, tantangan bagi pemerintah bukan hanya memastikan banyaknya peserta yang diterima, tetapi memastikan bahwa 6 bulan magang nanti benar-benar memberi bekal keterampilan dan peluang kerja yang nyata bagi para lulusan muda Indonesia.